Mas, seperti apa Mas? Oh, oke. Iya, Kak, awalnya sih saya nggak nyangka bahwa akan terjadi kayak banyak asumsi yang menyimpang kayak gini gitu kan. Karena memang apa namanya, kebetulan di situ juga ada saya di foto itu, dan awalnya sih saya dapat dari temen gitu ya, Kak ini Kak Kiki ini eh, muncul terus nih di apa di timeline aku gitu, apaan sih, nah, dikasih tahu kayak gini kan. Oh ya udah tuh, akhirnya ada beberapa temen lagi yang nanya sampai akhirnya saya buka, oh iya ternyata bener ya gitu kan. Kalau kalau dilihat dari fotonya itu memang kelihatan rapi, bermake up, terus ceria gitu kan. Tapi saya ada di sana sendiri tuh ngerasain ketika saya datang itu nggak seperti yang di foto gitu loh. Saya datang ya dengan ya biasalah kayak orang kehilangan, kayak orang apa eh, kehilangan gimana sih gitu kan, ya sedih ya, murung ya, ya lesu segala macam gitu. Terus kenapa akhirnya fotonya seceria itu ya karena kita berusaha untuk menghilangkan sesaat kesedihan itu, walaupun pastinya setelah kita pulang masing-masing ke rumah itu pasti sedih lagi, dan itu menurut saya sih wajar-wajar aja gitu kan. Nggak ada dari kita yang merasa kayak circle kita tuh kayak nggak empati sama sekali, nggak gitu gitu. Kalau kita nggak empati itu ngapain kita teman-teman datang gitu. Dan untuk masalah make up segala macam, saya udah posting juga foto asli di Instagram saya di slide keduanya, karena itu memang foto dari HP saya kirim ke teman-teman yang ada di foto itu. Nah, salah satu ada yang posting, saya juga nggak tahu nih siapa di antara kita yang posting. Sebelum posting ternyata diedit dulu gitu. Kalau saya waktu itu saya posting story, memang saya nggak pakai edit, nggak diedit-edit gitu. Dan ternyata pas saya bandingin, oh ya beda lumayan nih. Kayaknya yang diedit tuh kayak make up full banget, padahal tuh biasa aja gitu. Nah kalau misalnya kayak alis, rambut segala macem ya, ya orang kan beda-beda. Kayak saja waktu tinggal mama saya yang ketujuh ya, saya udah, oh ya kayaknya harus lebih rapi deh daripada yang sebelum-sebelumnya, nggak enak sama orang, sama tamu, walaupun kita lagi berduka gitu. Keluarga saya juga waktu itu banyak foto-foto sambil ketawa-ketawa, ya itu mungkin sebagai bentuk mengalihkan aja supaya kita nggak terlalu sedih. Walaupun sebenarnya ya kita pasti sedih banget. Jadi nggak nggak selalu apa yang kita lihat di depan itu ya aslinya kayak gitu, nggak kayak gitu. Kak, tapi kenal Tamara sendiri sejak kapan sih, Kak? Kenal sama Ara itu Tamara sendiri. udah hampir 2 tahunan ya, udah hampir 2 tahun. Dan memang lumayan sering juga satu judul bareng. Terus juga sempet apa, bukan cuma kenal di lokasi aja, kita juga main gitu kan. Kalau lagi emang sama-sama waktunya ketemu ya kita lagi bisa ya ketemu gitu. Kemarin sih terakhir memang kalau untuk ketemu itu di Agustus tahun lalu nih kalau nggak salah, Agustus atau Juli gitu. Ada kok saya posting bertiga sama teman saya satu lagi di feed. Jadi memang kenal, dan orangnya memang tipe yang ceria sih, kalau kalau yang aku bisa rasain. Karena kalau ada masalah apa, dia suka cerita, tapi cerita tuh sambil kayak senyum-senyum kayak ketawa gitu. Makanya pas awal, lu lagi ada masalah sama pacar lu, tapi kenapa sambil senyum-senyum? Oh ternyata memang orangnya ya begitu, bawaannya kayak gitu. Tapi Mas, maaf Mas, ada sempat ada kecuri. Mas Kiki kenal nggak sih Ya, sama pacarnya Tamara ini? oke. Terus tadi satu lagi ada nanya apa tadi? Nggak. Sorry Mas, ada Mas Kiki sendiri ada firasat nggak? Artinya maaf ya, artinya kan netizen nih banyak yang menyudutkan si Ara bahwa ada keterlibatan si Ara dalam kasus ini gitu-gitu. Nah, Hmm. yang memang Mas Kiki ketahui itu aslinya tuh seperti apa sih Mas? Oke, saya jawab yang pertama. Kalau untuk kenal langsung enggak, karena beberapa kali ketemu itu enggak pernah ajak pacarnya. Tapi memang sempat sedikit-sedikit cerita kalau lagi ada ya keributan lah, cuman keributannya apa? Saya juga enggak berani untuk nanya lebih dalam gitu kan, karena enggak enak juga nanyanya
seribut apa sih gini gini gini. Cuman ya mungkin eh ya wajar kali kayak ribut-ribut biasa gitu. Terus kalau untuk mengenai arahnya terlibat itu kayak itu mustahil banget sih. Bener-bener mustahil 100%. Nggak mungkin banget ibunya tuh tega tega apa tega ngebunuh anaknya, entah itu secara langsung atau tidak langsung, atau punya rencana, itu sama sekali nggak ada. Itu jauh dari, jadi dari situ tuh jauh banget gitu. Mungkin ya kemarin ada yang arahnya salah ngomong atau apa, jadi orang-orang banyak berasumsi yang negatif kayak gitu. Karena saya pun waktu awal-awal, maksudnya sempat ngira ini apa namanya, lo nya kayak kayak apa, biasa aja atau gimana sih, anak lu meninggal gitu, tapi ternyata ya enggak, dia juga khawatir banget gitu kan, cuman mungkin memang enggak ditunjukin ke kita kitanya gitu. Dan yang tahu segala macam kan dia, sama manajernya sama orang tuanya atau dia sendiri lah. Nah, kita sebagai teman sih kalau nggak dari luarnya itu, dan memang nggak sama sekali, nggak jauh banget deh dari kata dia mempunyai rencana di balik ini semua. Nah, Mas Kiki mungkin melihat video yang sudah beredar di CCTV bahwa pacarnya Tamara menjadi tersangka, gimana sih waktu itu Mas Kiki nanggepin? Jadi kan emang waktu kejadian hari H itu kebetulan saya lagi syuting di PH yang sama tapi di judul yang berbeda. Dengar kabar anaknya meninggal di kolam renang, itu kan awalnya saya pikir meninggalnya karena tenggelam gitu kan, kecapean atau segala macam gitu. Terus dengar-dengar dari temen juga, eh, orang tuanya nih lagi mengusut nih gitu kan, antara Ara dan mantan suaminya. Nah, saya di situ tuh nggak berani nanya detail banget gitu kan, karena pasti lagi ribet banget nih, anaknya meninggal dan lagi ada yang diusut gitu kan. Akhirnya pas kemarin hari apa ya, hari Jumat deh kalau nggak salah ya, hari Jumat baru ketahuan dari CCTV, ya itu makanya saya langsung berani untuk ngeposting apa segala macam, karena itu sadis banget sih gitu. Dan itu kelihatan banget dari CCTV, emang ya emang ngelakuin apa tindakan itu gitu loh, bukan karena tenggelam atau dilatih karena kecapean, enggak, karena ada unsur kesengajaan. Jelas banget. Kak, tapi tahu nggak sih kedekatan almarhum Dante sama pacarnya Tamara sendiri, Kak, yang Kak Kiki tahu? Kalau sedekat apanya nggak tahu banget, karena saya orangnya nggak yang apa ya, nggak yang pengen tahu tentang masing-masing ya gitu kan, tentang, maksudnya tentang pribadinya mereka gitu kan. Tapi kalau lihat dari, kalau ibunya udah berani untuk menitipkan anaknya ke orang terdekat, walaupun bukan sedarah ya, walaupun bukan orang tuanya gitu kan, atau bukan keluarganya, ya itu berarti bukan cuman sekali itu gitu loh, bukan cuman sekali itu, pasti udah sering juga. Dan makanya ibunya Tamara ya mengapa memberanikan atau mempercayai orang itu, eh, tolong dijagain, sementara ibunya lagi kerja gitu loh. Karena saya tahu tuh syutingnya pun hari itu tuh nggak banyak, cuman sedikit. Terus nggak lama dia balik lagi ke lokasi, dan ternyata memang udah nggak ada di lokasi, udah di rumah sakit. Makanya nggak nyangka juga kalau misalnya sampai terjadi hal ini gitu, karena bukan cuma sekali ini aja pasti yang udah dititipin kayak gini gitu. Jadi kalau dibilang kelalaian ya nggak ngerti juga sih ya. Kalau kelalaian itu kan mungkin kayak baru kenal dititipin gitu kan, itu disebut bolehlah di kelalaian. Tapi kalau memang udah kenal lama dan udah beberapa kali dititipin nggak ada masalah, ya ya kita nggak tahu loh gitu kan, orang itu tiba-tiba berubah pikiran jadinya jahat, jadinya apa, kita nggak tahu. Segi, tapi sempat ini nggak Mas, dapat info nggak, ternyata dulu sempat ada kasus Rizky Bilar dan Putra Siregar itu sempat menjadi korban kekasihnya Ara juga nih gitu.
tahu nggak info itu gitu. Ternyata memang jejak rekam si kekasihnya Ara ini, maaf, Mm-mm. dinilai negatif gitu, dinilai buruk gitu. Tanggapannya seperti Iya, apa? kalau kasus kalau kasus yang itu, yang lain itu, yang kalau nggak salah di klub atau di mana sih saya lupa deh, sama Putra Siregar juga kan ya. Itu saya tahu waktu itu kan, cuman saya nggak tahu siapa orangnya gitu. Dan waktu itu pun Tamara juga nggak cerita gitu tentang kasus itu bahwa yang lakuin adalah pacarnya. Saya baru tahu dari sosmed malahan. Oh ternyata yang dulu kasus sama Rizky Bilar sama Putra Siregar ini dia ya orangnya gitu kan. Nah itu kan berarti kalau kita sebagai yang menonton nih gitu kan, anggap posisi kita sebagai yang ngelihat orang lain, berarti kasus kekerasan itu bukan cuman kemarin aja, sebelumnya pun iya gitu. Dan itu memang berarti udah patut dicurigai juga nih, kenapa lu sampai tega ngebunuh anak kecil yang nggak bersalah. Apakah memang lu rencanain, apa lu tiba-tiba hilaf, itu nggak ngerti deh gitu. Tapi logikanya ya, ini bukan menilai dianya ya, tapi secara global nih, kalau kita berani ngelakuin sesuatu berarti itu kayak udah ada kayak apa sih, nggak tahu ya, mungkin dia lagi berantem sama Tamara beberapa hari ini, atau terus dia kesel tiba-tiba dia khilaf atau gimana nggak tahu. Cuma kalau tiba-tiba kayak langsung ini aneh juga sih, secara tiba-tiba gitu loh. Mungkin ada masalah sebelumnya ya, kita nggak tahu. Jadi harusnya Mungkin setimpal tuh, hukumannya harus yang benar-benar berat atau gimana kalau dari Mas Kiki sendiri? Kalau saya sebagai temennya korban, saya juga sebagai orang lain gitu kan, atau melihat ada kejadian yang serupa misalnya, itu walaupun di penjara berpuluh-puluh tahun sih nggak akan sebanding. Nggak akan bisa ngerubah ngebalikin nyawa orang yang udah meninggal balik lagi, nggak akan bisa ngobatin rasa sakit hati kita, rasa segala macem. Itu nggak akan bisa gitu kan. Semuanya diserahkan ke polisi, dan nanti biar orang tua almarhum, baik ibu atau ayahnya, yang akan berjuang bagaimana hukum itu harus ditegakkan gitu. Kalau saya sebagai temen di sini juga, saya sebagai apa ya, sebagai teman dan ngebela ngebela hal ini gitu kan, saya berharap masalah ini akan mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya, walaupun mungkin tidak akan pernah bisa adil karena ini ngilangin nyawa orang gitu. Ya, Mas Kiki, Kiki mungkin Mas Kiki mau nanya dong. Eh, Mm-mm. ini kan ada dugaan katanya juga kenapa bisa terjadi hal itu karena hubungannya si Ara dan YA ini ternyata dilarang gitu, nggak disetujui. Jadi akhirnya dugaannya ke arah situ. Nah sejauh ini yang mungkin Kiki tahu, hubungan mereka berdua memang tidak disetujui oleh keluarga atau gimana ya, sampai mungkin dugaan ini akhirnya mencuat karena ya timbulnya kejadian ini. Itu sih. Nah, kalau masalah hubungannya tidak disetujui sama keluarga atau enggak atau bagaimana, saya tidak tahu gitu kan. Karena saya juga tidak kenal sama keluarganya. Saya kenalnya sama Tamara gitu kan. Saya tahu anaknya tapi saya belum ketemu gitu. Kalau ketemu, iya bentar ya Kak, agak telat nih. Karena aku lagi ngurusin Dante dulu kayak gitu kan. Tapi kalau hubungan Tamara sama pelaku itu, kalau ternyata tidak disetujui, saya nggak tahu gitu. Tapi kalau nanya nih sebagai teman gimana, saya nggak setuju gitu kan. Dari sebelum kasus ini ada ditarik ke belakang hubungan Tamar dan pacar ini, kita sebagai temennya nggak setuju gitu loh. Kalau Ara tuh tetap lanjut sama dia. Cuman nggak setuju kenapa, saya nggak bisa jelasin panjang lebar ya, karena takutnya saya salah ngomong gitu kan. Saya di sini hanya untuk ngebantu meluruskan apa yang menjadi asumsi publik yang menurut saya itu salah besar sih gitu. Artinya sebenarnya Kiki sudah mengetahui sosok pelaku ini seperti apa, makanya mungkin teman-teman besti dekatnya Ara nggak setuju gitu sebenarnya ya, termasuk mungkin Ya, ya pokoknya intinya saya sama teman-teman memang nggak setuju. Nah, kenapanya saya nggak berani ngomong alasannya gitu kan. Yang pasti intinya saya dan teman-teman
terdekatnya Tamara memang nggak setuju sih gitu. Dari udah lama. Saya kenal Aranya tuh udah setahunan lebih gitu kan. Baru pertama kali diceritain aja saya udah nggak setuju gitu. Tapi ternyata hubungannya tetap berjalan, padahal mungkin teman-teman udah ngasih tahu sebenarnya ya bahwa sosoknya ini nggak cocok untuk Ara gitu ya. Ya nggak, ya pokoknya intinya sebaiknya ditinggalkan gitu. Tapi tetap lanjut ya, kita kan nggak bisa memaksakan orang juga. Karena yang berhubungan kan ya mereka gitu loh ya, si ceweknya sama cowoknya. Kita sebagai teman hanya sebatas untuk mengingatkan, tapi balik lagi ke orangnya tuh. Kalau emang orangnya tetap mau bertahan ya itu kan hak dari masing-masing. Tapi sebagai teman ya kita kasih yang terbaik, kasih masukan, kasih arahan, kasih tahu apa baik buruk, apa yang baik apa yang nggak baik gitu kan. Selebihnya ya udah terserah mereka gitu kan, terserah masing-masing. Dan sekarang posisinya sudah terjadi seperti ini, sampai ada anak yang hilang ya, kita sebagai teman hanya bantu support aja sih gitu kan. Karena apa ya cuman ini yang bisa kita sebagai teman bantu itu, bantu ngomong ke publik supaya nggak terjadi simpang siur, bantu kasih support ke orangnya langsung kayak gitu. Dan saya pun untuk wawancara ini tadi udah izin dulu sama Ra dan manajernya gitu kan. Karena saya juga kebetulan salah satu orang yang ada di foto itu yang menjadi asumsi banyak orang. Terus juga ada beberapa teman dan ada beberapa postingan yang kayaknya ini harus diluruskan deh. Kalau memang dari orangnya langsung yaitu Tamara belum bisa untuk meluruskan karena mungkin sibuk banget ngurusin BAP segala macem, ya saya tergerak aja hatinya tadi pagi gitu kan, kayaknya gue bantu deh gitu kan dengan cara posting kayak gini gitu kan, ya semoga bisa menetralisir semuanya, walaupun masih aja ada pasti netizen-netizen yang berasumsi sesuai dengan asumsinya sendiri kayak gitu. Mungkin apa sih pertama kakak kenapa maksudnya nggak suka dengan pacarnya Tamara gitu? Kan kakak bilang kayak firasat nggak enak gitu sama pacarnya. Mungkin apa sih dasar itu kak? Ya intinya sih saya nggak bisa ngomongin alasannya gitu kan, karena takutnya saya salah ngomong, takutnya nanti malah bawa-bawa hal-hal yang ada kalimat-kalimat yang seharusnya nggak orang tahu. Intinya saya ya saya nggak setuju aja gitu aja, itu aja sih. Ya terserah lah nanti mau ini gimana, itu sih saya nggak setuju aja sebelum ada kasus ini kasus yang sangat besar ini gitu. Tapi saat tahlilan memang terlihat kata lo tuh cantik, terus make up gitu, memang untuk bilang sedih atau seperti apa sih kak? Beda banget kayak orang sedih. Jadi waktu saya kan datangnya itu kan di hari ke-7 gitu kan, karena di hari pertama saya masih syuting, terus besokannya juga saya ada kerjaan sore ke malam, terus tanya temen-temen, ayo datang yuk, gue malam ini mau datang. Terus banyak yang nggak bisa kan, akhirnya dikumpulin sama Aranya sendiri di hari ke-7 aja. Nah kalau dilihat dari hari pertama sih kan ada tuh video-video dari wawancara sama media kan, itu memang mukanya tuh ya itu mungkin hari pertama ya, maksudnya stresnya kelihatan, lusuhnya kelihatan, murungnya kelihatan, apa segala macam itu kelihatan gitu. Terus memang di hari ke-7 itu tuh memang beda gitu kan ya, mungkin gini loh, mungkin selama 7 hari ini pelan-pelan sedikit-sedikit dia menata dirinya sendiri gitu, bagaimana supaya tampil ya gimana ya, bagaimana supaya tampil ceria walaupun nggak bisa walaupun sedih gitu. Karena saya juga ngalamin waktu orang tua saya meninggal, memang buat kayak makan aja tuh, buat makan itu nggak kepikiran, buat pakai baju apa tuh nggak kepikiran, cuman pas sudah hari ke-7, oh iya ya anak gue orang tua gue udah pergi, udah gini nggak bisa, ya udahlah dan ini malam ke-7 mungkin lebih rame yang datang, jadi ya udahlah pakai baju yang agak rapi gitu kan, agak rapi kayak gitu-gitu sih menilainya. Cuman netizen kan melihatnya hanya dari foto-foto itu aja tuh, yang dari foto-foto kayak senyum apa, karena emang kita berusaha untuk bikin suasana itu ceria, walaupun abis foto itu ya dia murung lagi, kadang dia
nyamperin kita, terus dia nyamperin temen yang lain, dia duduk di sana, duduk sini tuh kayak orang linglung waktu di hari H itu, di hari ke-7 itu, gitu. Aku bantuin pedang. Kalau punya aku. Mm-mm. Iya, saya juga sempat lihat gitu kan. eh ini saya memposisikan diri sebagai orang luar yang tidak memihak satu sama lain, hanya melihat dari CCTV aja. Itu dari CCTV aja tuh udah ketahuan. Dari CCTV aja tuh kita siapapun pasti bisa lihat itu. Anaknya lagi diem, di sebelahnya ada anak cewek ya, nggak tahu deh itu anaknya dia atau apa gitu kan. eh Terus anaknya itu si Dante itu diambil, celupin ke beberapa air, beberapa kali ke dalam air. Ya itu kalau misalnya masih masih menyangkal, ya itu bingung aja sih gitu kan, karena kan CCTV-nya udah jelas banget itu. Karena siapapun yang lihat pasti pasti satu apa ya, yang ngeliat gimana sih, kita semua pasti lihat pasti itu bukan bukan atas kelalaian atau bukan atas ketidaksengajaan, orang anaknya lagi diem gitu kan. Cuman tanggapan saya gimana gimananya, eh ya itu ya itu eh, urusan mereka aja gitu kan. Kalau memang dari pihak keluarga YA ini pengen minta samarannya speak out segala macem, ya itu urusan mereka gitu kan, urusan mereka gitu. Saya hanya memberikan komentar sesuai dengan kapasitas saya aja. Untuk keadaan Kak Tamara sekarang seperti apa sih Kak kondisinya? eh saya baru berani hubungin dia itu di kemarin ketika sudah terungkap kasusnya seperti apa. Sebelumnya saya hanya sedikit hubungin dia, cuman ngucapin semangat atau segala macam, karena saya takutnya ngeganggu gitu kan, karena ini kan kematian ini kan bukan kematian karena sakit, tapi ada hal-hal yang dilakukan gitu, ada kejadian yang harus ditangani gitu. Jadi saya nggak berani nanya gimana, tapi tadi pagi sama tadi sebelum wawancara ini saya nanya, Ara gimana gitu kan, semoga baik-baik aja ya gitu kan, semangat ya, kayak gitu-gitu aja sih. Saya nggak nanya gimana keadaannya yang gini-gini gini enggak gitu kan, cuman bilang semangat, tetap harus berdoa, tetap harus kuat, tetap jalanin, tetap diusap apa segala macam gitu ya. Pasti shock, sedih apa segala macam itu pasti sih, nggak mungkin enggak gitu. Karena saya juga nggak berani nanya terlalu dalam banget keadaan dia, takut mengganggu. Kak Kiki selama syuting bareng sama Kak Ara tuh dia sering bawa Dante ke lokasi syuting nggak sih? Atau memang udah biasa dititipin Dantenya ke orang-orang? Nggak pernah bawa gitu kan. Dan kemarin pun anaknya sempet main tuh, sempet ikutan syuting juga, bukan cuma sekedar main, tapi dapat peran sedikit gitu kan. Itu baru pertama kali deh kalau nggak salah, karena sebelumnya tuh nggak pernah, kalau sama aku ya nggak pernah diajak, baik itu syuting ataupun pas kita ketemu. Tapi dia cuman bilang, Kak maaf ya telat, lagi ini Dante dulu gitu kan. Di rumah itu kan ada orang tuanya dan neneknya kan, ada neneknya juga, ada yang jagain juga, ada Tamaranya juga gitu. Nah, untuk seberapa sering dititipin ke pacarnya saya nggak tahu.